Apa yang Anda lakukan? Kamu buta. Oh, kamu sedang membakar. Apa yang kamu bakar? Gue lagi bakar sampah. Biasa sampah berserakan. Ya. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak bagaimana cara api terjadi? Tidaklah, saya kan hanya tahu membakar saja. Kamu ini. Teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana api terbuat? Jika tidak, video ini akan membantu kalian untuk mengetahui bagaimana api terbuat. Teman-teman kan sudah tidak asing dengan apa yang disebut api, karena teman-teman pastinya menggunakan api dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, seperti dalam memasak ataupun membakar. Namun, apakah teman-teman mengetahui apa yang disebut dengan api? Api itu berasal dari reaksi pembakaran. Dan menurut buku kimia kelas 11, reaksi pembakaran merupakan proses reaksi antara bahan bakar dengan oksigen yang disertai nyala api. Selain itu, pembakaran merupakan reaksi eksoterm, sehingga proses pembakaran menghasilkan sejumlah kalor. Untuk mewujudkan suatu reaksi pembakaran, dibutuhkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut akan mewujudkan suatu reaksi pembakaran. Nah, faktor-faktor tersebut akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembakaran. Pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka akan lebih cepat terbakar. Kedua, kecepatan aliran udara. Laju pembakaran akan naik dengan adanya kecepatan aliran udara dan kenaikan temperatur karena reaksi pembakaran membutuhkan oksigen. Ketiga, jenis bahan bakar. Semakin banyak kandungan volatil matter pada suatu bahan bakar, maka akan semakin mudah bahan bakar padat tersebut untuk terbakar dan menyala. Keempat, temperatur udara pembakaran. Kenaikan temperatur udara pembakaran menyebabkan semakin pendeknya waktu pembakaran. Hal ini dikarenakan kenaikan temperatur akan meningkatkan panas dan laju pembakaran. Nah, kan teman-teman telah mendengar dari teman saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi pembakaran. Namun, apakah teman-teman telah mengetahui tentang reaksi pembakaran secara kimia? Teman saya selanjutnya ini akan menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, jadi reaksi pembakaran dapat terjadi apabila suatu zat dapat bereaksi dengan cepat terhadap oksigen. Nah, persamaan reaksi kimia dari pembakaran dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, suatu zat ditambahkan dengan oksigen akan menghasilkan H2O beserta CO2. Nah, berdasarkan reaksi ini, kita dapat mengetahui bahwa hasil dari pembakaran yakni dapat menghasilkan cahaya dan panas. Nah, panas ini biasanya kita kenal dengan sebutan kalor. Karena reaksi pembakaran itu adalah reaksi eksoterm, maka panas yang ada dalam sistem akan keluar ke lingkungan. Nah, itu yang disebut reaksi eksoterm. Lalu, reaksi pembakaran ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dalam memasak. Memasak kita menggunakan LPG. Nah, reaksi pembakaran dalam LPG ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nah, CH4 itu yang kita kenal dengan metana. Jadi, reaksi pembakaran dalam gas LPG dapat kita tuliskan sebagai metana ditambahkan 2O2 dapat menghasilkan 2H2O tambah CO2. Nah, itu yang biasa kita pakai untuk memasak. Oh, jadi gitu ya reaksi pembakaran. Kan kamu sudah tahu sekarang, makanya sering membakar. Gitu. Teman-teman, mengesampingkan fungsi api untuk membakar sampah, apakah teman-teman tahu bahwa hal tersebut dapat berdampak buruk untuk alam sekitar? Karena jika pembakaran dilakukan secara berlebihan, maka pembakaran tersebut akan menghasilkan senyawa-senyawa yang akan mengganggu keseimbangan partikel di alam jika senyawa-senyawa itu berlebihan. Oleh sebab itu, ada beberapa aturan di beberapa tempat untuk tidak membakar sampah. Nah, salah satu contoh dari dampak tersebut adalah efek rumah kaca.
yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Pemanasan global adalah peristiwa di mana suhu bumi mengalami kenaikan secara umum. Pemanasan global itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling terutama yang pertama adalah faktor efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu disebabkan oleh pantulan cahaya matahari yang dipantulkan kembali ke matahari atau keluar dari bumi, namun itu terhambat oleh gas-gas rumah kaca. Nah, di antara gas-gas tersebut adalah gas CO2, metana, dan nitrous oxide. Gas CO2 atau karbon dioksida dihasilkan oleh beberapa ulah manusia. Contohnya adalah pembakaran batu bara atau bahan bakar fosil, ataupun pembakaran sampah. Pembakaran sampah itu dapat menghasilkan gas CO2 yang akan naik ke atmosfer bumi. Dari gas rumah kaca itu dapat dihasilkan beberapa dampaknya terhadap kehidupan kita di muka bumi ini. Salah satunya adalah perubahan iklim atau biasa disebut dengan climate change. Climate change itu dapat menyebabkan iklim-iklim di seluruh dunia ini atau satu dunia dapat berubah secara drastis. Ya, jadi teman-teman bersikaplah bijak dalam mengolah sampah. Kan udah kelar bakar-bakarnya, yuk kita bersihin. Nih, buang arangnya. Eits, tunggu dulu. Arangnya mau dibuang? Jangan, kan masih bisa dipakai. Memangnya mau diapain? Nah, penasaran kan? Yuk kita lihat eksperimen yang satu ini. Apakah teman-teman tahu bahwa kita dapat mengubah arang dari sisa pembakaran menjadi sesuatu yang lebih berguna? Nah, kalian pasti tahu kan? Ternyata kita dapat mengubah arang dari sisa pembakaran menjadi tinta spidol. Penasaran? Yuk berikut kita simak tahapannya. Sebelum kita masuk ke dalam percobaan, kita sediakan dulu nih alat tambahan yang kita perlukan. Dan alat tambahan yang kita perlukan adalah langkah pertama yang kita lakukan adalah menghaluskan arang yang telah kita siapkan dengan menggunakan cobek sampai benar-benar halus. Setelah benar-benar halus, kita ambil mangkuk, lalu kita masukkan 2 sendok arang yang telah kita haluskan tadi, kemudian kita tambahkan tepung tapioka. Tepung tapioka di sini memiliki peran untuk mengentalkan tinta spidol kita agar lebih menyerupai tinta spidol pada umumnya. Pada campuran arang dengan tepung tapioka, kita tambahkan alkohol sekitar setengah gelas. Selanjutnya, kita aduk secara merata dan jika telah tercampur dengan baik, kita panaskan di atas nyala api sampai sekitar 90% dari alkohol yang telah kita masukkan tadi menguap dan hanya tersisa 10%-nya saja. Setelah dipanaskan, kita saring campuran. Nah, jika di rumah teman-teman tidak mempunyai saringan yang seperti ini, teman-teman tidak perlu khawatir, karena teman-teman dapat menggunakan kain untuk menyaring campuran tersebut. Langkah berikutnya, kita ambil spidol yang kosong, lalu kita keluarkan isinya. Isi tersebut kita celupkan ke dalam campuran yang telah kita buat tadi. Kita tunggu selama beberapa saat, agar campuran tersebut dapat diresap dengan baik. Dan jika campuran tersebut telah diresap dengan baik, kita masukkan kembali ke dalam spidol, lalu kita tutup dengan rapat. Langkah terakhir, kita tinggal uji coba tinta spidol yang telah kita buat tadi. Nah, itu dia teman-teman, tahapan-tahapan untuk membuat tinta spidol dari arang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kegagalan adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia sains. Sehingga teman-teman tidak perlu takut dan malu ketika teman-teman melakukan suatu kesalahan. Sebaliknya, pandanglah kesalahan tersebut sebagai suatu motivasi agar pada percobaan berikutnya teman-teman dapat menjadi lebih baik lagi.
Nah, kan tadi teman-teman telah belajar tentang apa itu pembakaran, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pembakaran, reaksi pembakaran, dampak buruk pembakaran bagi lingkungan sekitar, serta cara mengolah sisa pembakaran yaitu alam. Demikianlah video kita kali ini. Bila ada salah kata, ucapan, serta adanya kata-kata yang menyinggung teman-teman di rumah, mohon dimaafkan karena kita itu manusia tidak sempurna. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Sayonara, adios, and peace out.